El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Shinta News and Talk. Ya, selamat pagi pendengar, apa kabar? Kembali kita dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Kali ini adalah episode keempat, Kamis 20 Oktober 2022. Kita akan on air dan juga live di Instagram, di media sosial El Shinta dari jam 8.30 hingga jam 9.45 nanti. Dan kita disiarkan langsung dari studio podcast di Kompolnas di Trunojoyo, dan disiarkan langsung juga bukan hanya di radio ya, tapi juga di seluruh media sosial El Shinta. Kalau di radio kita disiarkan di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Tegal, Palembang dan sebagainya. Kalau di media sosial di IG, Twitter, Instagram dan sebagainya. Juga ada di streaming El Shinta di elshinta.com dan juga di video.com. Kita akan bahas pagi hari ini, menarik sekali temanya, yaitu ironi kasus Irjen Pol TM. Nah, narasumber yang hadir bukan main-main ini, langsung dengan Ketua Harian Kompolnas, Irjen Polisi Purnawirawan Beni J. Mamoto, SHMSI. Selamat pagi Pak Beni, apa kabar? Pagi, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Tapi kayak kurang tidur nih. Biasa. Biasa ya Pak ya? Memang beban tugas ya Pak ya? Irit tidur. Irit tidur. Mata boleh merem tapi otak jalan terus. Saya nggak kebayang Pak, karena Komisioner Kompolnas kan jumlahnya terbatas, kasusnya banyak. Berarti kan setiap orang, apalagi Pak Beni sebagai Ketua Kompolnas, Ketua Harian Kompolnas, pasti tugasnya bejibun ya Pak ya. Saya dengar semalam aja sampai jam 12-an ya Pak, tengah malam ya? Tadi malam sampai jam 12 malam karena melayani media juga. Waduh. Kemudian yang tidak lepas tuh kami harus monitor terus kan. Iya, apa yang viral, langsung harus kami respon, kami klarifikasi. Iya, ya itu dia makanya. Jadi oleh sebab itu pagi hari ini kita akan ngobrol atau berbincang yang luar biasa ya. Karena kenapa? Karena ini menjadi perbincangan publik juga dan menjadi kata di media sosial tuh viral dan hype ya isu ini, yaitu ironi kasus Irjen Pol TM. Nah, Pak Beni, pertama-tama gimana pengungkapan kasus narkoba yang diduga melibatkan mantan Kapolda Sumbar ini? Bagaimana Kompolnas melihat kasus ini sendiri? Ya, kembali kalau kita bicara judulnya ya, ironi. Seorang bintang 2, seorang Kapolda dengan rekam jejak pengalaman kerjanya, kemudian sedang dipromosikan. Iya loh ya. Ya kan? Tiba-tiba mungkin dia nggak mawas diri ya. Mawas diri bahwa apapun yang dilakukan saat ini ya, itu dengan mudah akan terungkap. Ya terbukti kan, Polda Metro ngungkap, ngembet, mata rantai asal barang bukti larinya ke sana. Dari prestasi tanggal 21 Mei kan baru dirilis. Betul. Prestasinya menangkap sekian orang, barang bukti sekian. Tapi ternyata ada perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum, dan lebih parah lagi itu masalah narkoba. Ini kan masalah keselamatan anak cucu kita, keselamatan bangsa ke depan. Dampaknya bukan untuk diri sendiri tapi masyarakat banyak. Masyarakat banyak. Sekian kilo kalau itu beredar, berapa orang anak-anak muda kita yang jadi korban? Ini kan serius sekali gitu. Sangat serius ini. Sangat serius. Saya kebetulan dulu pernah tugas di BNN, jadi tahu persis bagaimana dampaknya, daya rusaknya, kemudian juga pengaruhnya. Cerita dikit dong Pak, dampak rusaknya biar mungkin netizen pendengar juga paham sekali. Karena narkoba ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Bahkan kabarnya perang ke depan itu untuk melumpuhkan sebuah negara aja dengan narkoba ya Pak. Iya. Ini pernyataan dari seorang pakar masalah narkoba dari US DEA, Drug Enforcement Administration dari Amerika. Namanya Steele. Dia ngomong begini: narkoba adalah senjata perusak massal
yang efektif untuk menghancurkan masyarakat. Bayangin, efektif loh Pak ya. Efektif untuk menghancurkan masyarakat. Sehingga ketika satu negara tidak bisa mengatasi masalah peredaran narkobanya ini, maka generasinya ke depan sudah kualitasnya pasti akan lebih rendah dari orang normal, sehat yang normal ya. Karena apa? Yang diserang pertama itu susunan secara pusat. Nanti berdampak cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak sudah nggak normal lagi. Anak-anak minta duit orang tuanya untuk beli narkoba, nggak dikasih, orang tuanya ditodong. Iya. Tanpa dia sadar itu ibunya yang melahirkan. Kemudian lagi bawahan yang pakai narkoba ditegur atasan, dia todong. Ini pernah terjadi. Atasannya ditodong tanpa sadar. Belum lagi dampak ikutan yang lain seperti contoh perkelahian, tawuran, kemudian pembunuhan, perampokan. Karena mereka melakukannya dengan keberanian yang lebih dibanding orang normal, tidak sadar lagi melakukan itu. Belum lagi nanti masalah uang hasilnya, pencuciannya. Lebih complicated lagi. Lebih complicated lagi. Dan bisnis ilegal terbesar uangnya adalah narkoba. Dibanding penyelundupan rokok, diamond, senjata dan sebagainya, itu narkoba paling tinggi. Maka ada narkoterorisme. Kita lihat di Afghanistan, kenapa nggak bisa diatasi di sana? Karena di sana penghasil 80% opium dunia. Jadi ya uangnya tiap hari masuk. Nah oleh sebab itu saya katakan ini amat sangat serius. Ketika kita mau menyongsong bonus demografi, tetapi kalau anak-anak muda kita terpapar narkoba, menjadi korban narkoba, bisa berbalik menjadi bencana demografi. Karena lemah jadinya Pak. Lemah karena tadi otak itu kalau di periksa di scan itu kelihatan bercak dan itu cacat permanen, tidak bisa pulih lagi. Oh gitu Pak ya. Kualitasnya sudah rendah, tidak bisa lagi kembali seperti ketika sebelum mengonsumsi. Jadi saya ngebayang Pak, saya bilang oknum ya Pak ya, mantan Kapolda ini bermain di area itu luar biasa ya. Jadi dampaknya ternyata sangat luas dan ditambah lagi ini seorang perwira begitu ya Pak ya. Betul. Jadi sangat serius ya Kompolnas melihat ini ya Pak. Sangat serius. Iya. Nah, tegasan Polri dalam mengungkap kasus ini sejauh ini bagaimana Pak Benny melihatnya Pak ya dalam perjalanan kasus ini? Apakah sudah cukup atau masih perlu ada sokongan dari Kompolnas? Kalau menurut kami begini, perlu didalami apakah kejadian ini cuma sekali ini. Karena kalau mendengar penjelasan pembelaannya yang bersangkutan kan mengatakan bahwa dia sedang mencoba untuk menangani penyelundupan 2 ton dan sebagainya. Dengan kata lain, ada proses penanganan penyelidikan sebelumnya. Ketika nanti ada, itu perlu didalami, adakah praktek penyimpangan, khususnya masalah barang bukti. Karena sesungguhnya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika sendiri, di sana sudah diatur sebetulnya untuk bagaimana barang bukti itu dimusnahkan. Jadi saya dulu pernah ketika berdiskusi dengan almarhum Brigjen Jin Mandagi, beliau salah satu yang ikut menyusun Undang-Undang nomor 35 tersebut. Beliau mengatakan, Ben, kenapa pemusnahan barang bukti diatur di undang-undang? Karena selama ini penyimpangannya terjadi di situ. Ketika menyita disisihkan, ketika menyita ditukar dengan bubuk dan sebagainya, dicuri, digelapkan dan sebagainya. Sehingga di undang-undang itu diatur secara ketat, waktunya dibatasi, begitu nyita dalam 3 hari harus sudah diperiksa di laboratorium.
kemudian dalam tempo 7 hari jaksa sudah harus menetapkan pemusnahan, dan 7 hari kemudian penyidik sudah harus memusnahkan. Jadi 377. Iya. Jadi kalau udah ada intinya ya Pak ya, udah benchmarknya ya. Ada masalah lagi. Oke. Semua itu harus diatur di peraturan pemerintah. Tapi ternyata dari tahun 2009 undang-undang itu lahir, sampai hari ini peraturan pemerintah belum ada. Iya, di situ ada gapnya situ. Pertanyaannya, ini siapa yang bertanggung jawab? Iya. Nah, ketika kami di BNN, undang-undang itu lahir langsung 2010. Kepala BNN membuat peraturan kepala BNN tentang pemusnahan barang bukti. Ya. Jadi ketika di BNN tertib, mencita hari ini periksa lab, timbang, setelah itu minta penetapan dari jaksa, keluar langsung dalam tempo 7 hari sudah diatur proses pemusnahan, dan itu disaksikan secara transparan. Barang bukti digelar, ditimbang ulang, dites ulang sama nggak dengan ketika waktu disita, baru dibakar pakai alat. Itu disaksikan juga ya? Semua menyaksikan dan ada berita acaranya. Nah, kadang yang terjadi kan ketika rilis, betul ada prosesi pemusnahan, dicampur air lah, di ini dan sebagainya. Tetapi apakah sebelum itu sudah diperiksa lab? Itu masalahnya. Masih belum tahu ya. Semua bungkusan ambil sampel tes. Oh betul. Kalau yang di Bukit Tinggi diperiksa, pasti salah satu dites tawas. Nah, hal itulah yang menurut saya perlu segera dibenahi. Oleh sebab itu kemarin Pak Ketua Kompolnas, Menko Polhukam sudah membuat surat rekomendasi ke Kapolri. Isinya adalah agar sesegera mungkin dibuat peraturan Kapolri tentang pemusnahan barang bukti, supaya jangan terjadi penyimpangan. Karena sekarang kalau terjadi penyimpangan, jawabannya apa? Aturannya belum ada, PP-nya belum ada, itu. Nah, jadi di sini ya Pak, regulasinya penting ya untuk digulirkan. Jadi ada kesamaan SOP, sehingga semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan aturan. Betul. Jadi memang ini harus dikoreksi. Nah, akibat kasus ini kan dampaknya mengenai citra ya Pak ya. Nah, Kompolnas gimana melihat citra ini? Gimana cara menaikkan lagi citra kepolisian? Karena kan memang kepolisian harus ada di tengah-tengah kita kan Pak. Betul. Jadi memang tentunya dari internal Polri lah yang harus memulai, dan ini berangkat dari arahan Bapak Presiden di Istana. Kemarin Bapak Kapolri sudah langsung melaksanakan Vikon ke seluruh jajaran, dan beliau memaparkan secara detail, secara rinci penjabaran arahan Bapak Presiden. Jadi seperti contohnya disampaikan untuk bagaimana masalah gaya hidup secara rinci, ini lakukan ini, larangannya ini, sehingga itu bisa jadi pedoman. Kemudian contoh lagi untuk masalah pungli. Nah, karena keluhan masyarakat begitu banyak, termasuk masalah tilang dan sebagainya, maka Pak Kapolri juga mengarahkan untuk cobalah pelanggaran-pelanggaran itu secara persuasif diedukasi publik. Jangan main langsung tilang, langsung tindak. Komunikasi yang baik, edukasi yang baik, peringatkan kalau perlu, supaya yang bersangkutan lebih mengena ketika orang itu, aduh, benar loh Pak itu. Saya bersyukur polisi baik negur saya, ngingetin saya. Misalnya contohnya gini, kenapa nggak pakai helm? Oh ini. Ingat nggak aturan pakai helm itu untuk apa? Untuk Anda. Kalau Anda jatuh, gimana keluarga di rumah? Gimana anak Anda gitu ya? Betul. Kalau pakai helm, Anda kepalanya terlindungi. Keselamatan Anda terlindungi. Ini kan edukasi. Itu pasti akan membekas tuh. Oh, membekas sekali. Membekas banget ya. Jadi membekas sekali. Ini polisi memang teman gua nih gitu. Betul. Jadi memang perlu empati, perlu sikap yang persuasif.
Iya. Karena interaksi kita sangat kuat dengan masyarakat. Iya. Pak Beni, bicara mengenai interaksi ini kita terima telepon dulu ya. Oke, ada Pak Waluyo di Tangerang. Selamat pagi Pak Waluyo. Halo, selamat pagi. Iya, Selamat pagi. Ada Pak Beni di sini. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Pak Waluyo. Ya, ya, terima kasih. Saya hanya mau komentar sedikit saja ini Pak Beni. Setelah kasus Ferdi Sambo ini muncul, kemudian anggota-anggota polisi lainnya juga ada yang tersangkut kasus lain juga muncul seperti itu. Yang saya tanyakan itu, apa benar di dalam Polri itu ada kelompok-kelompok di dalam tubuh Polri? Nah, bagaimana Kompolnas mengawasinya? Itu aja Pak Beni, terima kasih. Terima kasih Pak Waluyo di Karawaci. Ada penelpon lain kita terima dulu nanti sekaligus Pak Beni ya. Ya. Oke, yang kedua ada Ibu Fitri ya tadi Pak Waluyo di Tangerang, Ibu Fitri di Karawaci. Selamat pagi Ibu Fitri. Belum nyambung? Pak Beni mungkin? Halo Pak Beni? Oke, itu dulu mungkin kita bisa jawab ya. Ya, memang belakangan ini kan masyarakat memberi perhatian khusus pada Polri. Ini bukti kecintaan dengan Polri loh Pak. Betul. Bayangkan kalau nggak cinta, emangnya gue pikirin. Gue pikir ngapain gue nanya susah-susah gitu kan. Betul. Ini kan kepedulian masyarakat yang mengharapkan polisi ini baik sehingga nanti bisa melayani masyarakat dengan baik. Nah, ini salah satu perhatian ini tentunya beliau melihat langsung apa yang ada di media. Lihat saja hari ini muncul viral chart nyebut betul. Bapak ini. Betul. Nggak lama lagi muncul chart ini. Itu saja dengan mudah orang menganalisa. Iya. Ini ada sesuatu nih. Kelompok ini nyerang sana balas nyerang sini. Itu spekulasi dengan mudah masyarakat akan bisa menganalisis itu. Oleh sebab itu kemarin ketika Bapak Presiden memberikan arahan, salah satu adalah soliditas internal. Soliditas internal perlu. Terlepas dari kepentingan masing-masing, mungkin ada yang ambisi, mungkin ada yang merasa terusik, atau mungkin ada yang terganggu dan sebagainya. Tetapi marilah kita sama-sama, kita berada dalam satu institusi, punya visi misi, punya tujuan yang sama, dan punya komitmen yang sama untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara. Maka singkirkanlah segala kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu sangat merugikan. Betul. Institusi maupun akan merugikan masyarakat. Akibatnya pelayanan menjadi tidak optimal. Stuck gitu Pak. Ya. Jadi kami dari Kompolnas terus mengawal ini dan kami berkomunikasi dengan jajaran Polri. Ya, kita bersyukur nih Pak. Jadi memang Polri ada yang mengawasi juga Kompolnas dalam hal ini, sehingga ekspektasi dari masyarakat kan, ada yang ngawasin dan ada asa dari masyarakat untuk bisa menumbuhkan bahwa Polri ada di tengah-tengah kita lagi begitu ya Pak ya. Betul. Oke, ini ada Ibu Fitri di Karawaci. Selamat pagi Ibu Fitri. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Salam sehat untuk kita semua. Silakan bertanya. Saya mau tanya Pak, ini apakah ada reward bagi Polri untuk anggota yang berhasil mengungkapkan kasus narkoba salah satunya, dan apakah punishment untuk oknum yang terlibat? Baik, itu aja Pak. Ya, Pak ya. Jadi adakah reward dan punishment? Terus bagaimana Kompolnas mengawal itu Pak? Ya, di Polri memang berlaku kebijakan itu bahwa anggota yang berhasil berprestasi diberikan reward. Wujudnya macam-macam, ada yang diberikan kesempatan untuk pendidikan, kemudian kalau yang istimewa sekali kenaikan pangkat luar biasa, kemudian juga ada yang dapat pin emas segala macam ya. Tetapi di sisi lain kalau dia melanggar seperti apa yang sudah selalu diingatkan oleh Bapak Kapolri, tidak ada ampun. Seperti TM ini ya Pak ya? Iya,
lebih-lebih menyangkut narkoba tidak ada ampun. Jawabannya hanya PTDH. PTDH ya. Iya. Nah ini kan parah bener ya Pak ya? Ya itu maksimal. Maksimal ya Pak ya? Besok sudah nggak pakai baju lagi, nggak ada kewenangan lagi. Nggak ada kewenangan ya Pak? Iya. Nah ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga. Masalah narkoba ini kan ada dua. Iya. Satu terlibat dalam sindikat peredaran, membantu, membackingi, termasuk menggelapkan barang bukti dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada penyalahgunaan narkoba. Jadi anggota karena masalah tertentu kan biasanya ada masalah pribadi, keluarga, pergaulan, mungkin disuruh atasannya, akhirnya dia konsumsi narkoba. Ini kami sudah lakukan penelitian Kompolnas. Kami keliling, kami menyerap ada apa sih ini dengan anggota yang pakai narkoba. Kami datakan akar masalahnya. Ini perlu dicarikan solusi. Bayangin ada anggota yang baru lulus petentang-petenteng masuk tempat hiburan. Dia ingin nunjukin bahwa ini loh polisi. Dia nggak tahu di situ sindikat kan. Ya pelan-pelan dideketin, akhirnya tanpa sadar dia sudah pakai. Digunakan ya. Ada juga disuruh atasannya, kamu beli deh. Nggak mau, dibentak. Akhirnya dibeli. Setelah beli, ayo kamu coba. Ada seperti itu. Jadi kami akhirnya setelah melakukan penelitian, kami rekomendasikan bahwa tidak seluruhnya harus di PTDH untuk penyalahguna ya. Karena di undang-undang sendiri mengatur para penyalahguna ini punya hak untuk direhabilitasi. Nah akhirnya kami merujuk pada Polda Riau waktu itu. Kapoldanya yang sekarang Asop, Irjen Imam itu bikin terobosan. Seluruh anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba itu dididik ulang, rehabilitasi selama 3 bulan. Dilatih gaya brimob, yang badannya gendut jadi kurus-kurus. Jadi slim ya. Wah semuanya jadi ini. Yang di bawah usia 35 akhirnya milih jadi brimob. Jadi kegagalan itu kecil sekali, 99% lah. Karena yang kabur kemudian dipecat itu hanya 1-2 orang. Nah ini kan sangat membantu Polri. Bayangkan kalau itu dipecat semua, mereka akan gabung dengan sindikat. Kemudian di samping itu akan menjadi musuh kita. Di samping itu juga Polri rugi biaya mendidik, mencetak dia berapa duit. Kosnya ada ya. Dan itu ratusan di Indonesia. Kalau nggak salah sekitar 600-an. Berapa duit itu? Itu dicoba berhasil. Akhirnya juga dilanjutkan dengan Korbrimob di Pusdik. Sama 136 anggota yang terlibat penyalahgunaan dididik ulang. Di sana lebih pendek, 1 bulan, tapi didikannya keras sekali. Termasuk juga masalah kerohanian. Masukin unsur-unsur itu. Iya, pendekatan psikologis dilakukan. Selesai pendidikan kita wawancara. Gimana, Dek? Jawabnya apa? Kapok Pak, saya nggak mau lagi. Nah, ini kan apa ya, pendekatan yang tepat. Sehingga yang terlibat peredaran tidak ada ampun PTDH. Tapi ini yang korban ya Pak, perlu ditolong. Karena akar masalahnya tadi, kalau itu diajak pimpinan, disuruh pimpinan dan sebagainya. Sama kepada masyarakat juga gitu. Para penyalahguna ini harus direhab karena mereka nanti kalau diungkap asal muasalnya dia terlibat, rata-rata itu dijebak, ditipu, dipaksa. Jarang kan orang yang sadar saya ingin rusak. Jarang. Tetapi yang kemudian karena pergaulan banyak. Baik, ini ada penelpon Pak Beni di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Beni. Halo Pak Beni. Oke, terputus. Ini juga ada WA Pak dari Pak Supardi. Apakah saat pemusnahan narkoba tidak ditimbang dan diuji keaslian barang buktinya?
bagaimana sih Pak sebenarnya mengenai pemusnahan itu? Wah, ini Pak Supriyadi menyimak tadi penjelasan Pak. Betul, ini pertanyaan yang kritis. Iya. Betul, jadi memang prosedurnya demikian. Bahkan sejak menyita, menggeledah, menemukan, menyita, itu harus ditimbang dulu, kemudian diperiksa, ini jenisnya apa dan sebagainya, kemudian dibikin berita acara. Setelah dibikin berita acara, disimpan, proses administrasi jalan, pengurusan penetapan pemusnahan ke kejaksaan, turun 7 hari, kemudian 7 hari kemudian dimusnahkan. Nah ini ketika proses pemusnahan akan dilaksanakan didahului dengan pemeriksaan lab. Sama enggak dengan ketika awal? Misal 10 bungkus, 10-10-nya diambil dikit-dikit sampelnya ya. Oh, sama dengan yang dulu. Oke, baru sisihkan. Sisihkan itu sebagian kecil, hanya ukuran gram lah. Itu untuk sampel di pengadilan. Sedikit disisihkan untuk laboratorium. Sisihkan sedikit itu untuk penelitian, pendidikan dan sebagainya. Karena negara lain tuh sering minta. Oh, untuk apa itu Pak? Mereka bikin database. Indonesia nyita sabu. Misalkan Jepang minta, kita kasih, dia periksa, masukkan database. Dia tanya, ini sabu sindikat dari mana? Oh, dari Iran. Maka ketika nanti ada penyitaan di tempat lain, mereka dengan mudah mengidentifikasi. Pasar kali ini didominasi dari Iran. Oh, ini dari China. Oh, ini dari Myanmar. Karena bakal identik ya itu. Narkoba-narkoba itu ya Pak. Iya. Ekstasi sama. Ekstasi itu bisa nanti ini pabrik mana ini? Oh, ini pabrik dalam negeri. Oh, ini dari China. Oh, ini dari Belanda. Sehingga database itulah yang nanti membantu mereka untuk menganalisis jaringan. Ini menarik sekali nih. Oke, Pak Beni, ada juga Pak Beni pendengar El Sinta yang mau bertanya nih Pak. Ini sama-sama nama Pak Beni tapi beda posisi ya. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Beni. Halo? Ya. Silakan. Jadi bagaimana pembinaan anggota agar tidak tergiur ikut-ikut masuk dalam mafia narkoba? Karena ini sangat menggiurkan secara materi kan Pak. Oke, benar. Oke, itu aja Pak Beni ya. Iya Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak, langsung singkat jelas padat dan langsung akan dijawab oleh Pak Beni. Tapi sebelumnya pendengar, kita masih dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Dan silakan kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp ke El Sinta di 0811806543. Setelah yang berikut ini kita jawab Pak Beni ya. Kita jeda dulu untuk menyimak tanda waktu tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dan netizen El Sinta, kita masih dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Ada Pak Beni di samping saya. Tadi ada pertanyaan Pak Beni mengenai bagaimana mendidik ya anggota pembinaan. Terus juga ada pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya mafia itu melakukan operasinya mendekati para aparat Pak, sehingga aparat bisa masuk ke dalam jeratannya. Terus yang berikutnya adalah kasus TM. Kasus TM itu berawal dari barang bukti yang dipinggirkan sebanyak disisihkan 5 kilo, terus akhirnya diperjualbelikan. Apakah modus seperti ini baru pertama kali terjadi atau pernah terungkap dari Pak Setio di Rawamangun? Mungkin pertanyaannya berkaitan terus dengan narkoba ini. Sesuai dengan topiknya. Topiknya betul. Jadi yang pertama menyangkut masalah pembinaan. Ini memang perlu menjadi atensi seluruh jajaran Polri. Yang pertama, bagaimana peran pengawasan oleh atasan langsung ini menjadi penting. Karena sekarang sudah diatur di peraturan Kapolri soal pengawasan melekat. Jadi atasan itu harus mengawasi kinerja anak buahnya, perilakunya, kehidupannya, tetapi juga dia harus membina. Nah, dalam konteks membina ini perlu dilakukan sidak, tes urin tanpa diberitahu, tiba-tiba ya Pak ya? Ya, kemudian diberi pengetahuan tentang narkoba. Karena apa?
saat ini beredar narkoba sintetis jenis baru, new psychoactive substances. Sudah ada 80 lebih jenis. Itu kalau dideteksi pakai rapid test, yang alat tes cepat itu, nggak terdeteksi. Makin canggih ya Pak ya? Makin canggih. Nah ini sekarang ini di dunia sudah mungkin 800-900 jenis. Di Indonesia cepat sekali berkembang. Nah, ini perlu dikasih tahu kalau ada orang misalnya nawarin kamu pil, bilang ini pil kuat, ini, jangan hati-hati. Serta-merta langsung ditelen. Jangan-jangan itu NPS tadi. Karena NPS ini ketika belum masuk daftar golongan narkoba, ya masih beredar. Masih beredar ya Pak ya? Nah, ini kelemahan Indonesia dan mudah-mudahan revisi undang-undang narkotika yang baru nanti sudah mengatur. Jadi semua turunan dari narkoba itu sudah bisa langsung dikenakan lah. Ini yang perlu diwaspadai. Kedua, pengawasan itu bisa dilakukan dari perubahan perilaku. Kelihatan ya Pak ya? Anak buah diamati ini makin males, bangun kesiangan, apel nggak datang, lusuh, jarang mandi, tatapan mata nggak berani, nunduk terus, sayu, ngomong sudah nggak karuan, nggak fokus, mudah tersinggung. Tanda-tanda mudah tersinggung ya? Tersinggung mudah sekali, sensitif sekali. Nah, ciri-ciri ini perlu disosialisasikan ke para jajaran atasan supaya ketika lihat anak buahnya ini kok lain sih, dulu gaul sekarang menyendiri, ya harus langsung ambil tindakan ya Pak ya? Tes langsung, tes urin, terdeteksi langsung rehab. Ini penting kepedulian para atasan menyangkut pembinaan. Yang tadi dengan yang mafia gimana cara masuknya? Nah, mafia di dunia pun, mafia itu menyasar aparat. Tujuannya itu apa? Aparat ya, untuk melindungi, membackingi, membantu. Belum bicara market dulu tuh Pak ya? Belum, khususnya untuk masalah hukumnya. Nah, oleh sebab itu karena aparat ini menjadi target sindikat, waspadalah. Betul. Jangan kaget ketika yang datang ke kita itu orangnya mukanya baik, reputasinya baik, padahal dia utusan dari sindikat. Ini praktek di dunia seperti itu. Ini real ya Pak ya? Figur yang tampil itu orang baik. Nah, kalau figur yang tampil langsung bos mafianya narkoba, orang kan udah tahu, ini jangan masuk mundur ya. Ya, tapi ketika yang tampil ini mendekat, tapi nanti mulai dia bisikin, itu bapak itu geser aja deh, pindahin karena terlalu keras. Oh, mainnya halus benar ya? Halus. Wis, namanya juga mafia ya Pak ya? Saya kan ngerasakan, saya di BNN gimana, berapa kali pimpinan saya dibisikin untuk digusur. Tapi pimpinan saya percaya penuh. Saya tunjukkan dengan kinerja. Nah, itu satu. Yang kedua, karena uangnya tidak terbatas, maka melalui jalur uang inilah ketika anggota ini kekurangan dana, tergiur, hedon, udah langsung masuk. That's why kenapa Pak Jokowi bilang itu ya? Iya, akan masuk. Nah, oleh sebab itu menurut saya menyikapi perkembangan saat ini, kita juga harus belajar dari luarnya. Bagaimana Meksiko, seorang kepala daerah mau naik kalau nggak pro sindikat, tentunya udah dibunuh dan sebagainya. Artinya kekuatan mereka bisa sampai ke kekuatan bersenjata. Sebagai contoh, ketika kami operasi ladang ganja di Mandaleng Natal, di Aceh, itu kami temukan senjata di situ. Oh gitu Pak. Gubuk. Berarti berhadapan-hadapan langsung itu? Gubuk di bawahnya itu ada lubang di dalamnya. Nah, senjata disimpan di situ. Memang senjata rakitan, tapi mematikan juga. Gitu. Ya kalau ditembak ke badan ya bolong juga ya Pak. Nah, kalau kita lihat peta di Indonesia, ketika kami di BNN kan pernah nangkep kolonel. Bayangkan posisi penting, di Semarang. Itu sindikat sudah mendekat untuk bagaimana memanfaatkan yang bersangkutan. Kemudian beberapa juga oknum
yang kami tangkap itu sudah dimanfaatkan. Bahkan kami mengungkap sindikat itu membina oknum ini sejak di pendidikan. Main lama ya Pak? Ketika dia mau masuk ceritanya. pendidikan di satu institusi, itu sudah dibina, dibiayai. Diharapkan ketika lulus nanti akan mendukung dia prodi. Ada yang mendukung calon pimpinan daerah. Diharapkan nanti ketika sudah jadi, ya dia akan melindungi mereka. Ini sudah, dan kami ungkap. Luar biasa nih pengalaman Hakim Pak Beni ya. That's why kalau kasus seperti TM ini udah nggak jadi barang baru lagi untuk Pak Beni ya. Dan bukan barang baru lagi, tapi kok ya bintang 2 kok masih seperti itu sih. Iya. Ini sebenarnya gimana sih? Tadi ada pertanyaan terakhir ya dari pendengar itu Pak ya, mengenai barang bukti yang disisihkan akhirnya diperjualbelikan dan akhirnya TM kena gitu kan Pak. Nah itu kok bisa gitu ya? Itu yang jelas sudah ada niat sebelumnya, karena dia ingin katanya ya, ini masih katanya ingin membalas Linda. Tetapi apakah ya seperti itu kalau mau menjebak Linda? Jadi di Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 itu diatur kewenangan khusus penyidik narkoba. Kenapa ada kewenangan khusus sementara di undang-undang lain nggak ada? Karena untuk mengungkap jaringan narkoba tidak mudah. Jaringannya tertutup, bahkan sel terputus, kemudian bisa sel terputus ya Pak ya? Sel terputus. Jadi dia nggak connecting tapi kok bisa beroperasi, itu gimana itu bisa? Ya sebagai contoh gini, saya mau menyampaikan barang ini ke si B gitu. Misalnya. Cukup saya taruh di bawah pohon apa, saya tanam di situ. Kemudian nanti sudah orang itu ngambil ke situ. Itu terputus berarti. Jadi ketika ditangkap, nggak tahu saya. Oke. Putus. Makin canggih aja. Makin canggih. Modus-modus. Belum lagi dengan medsos sekarang, jualan online kan jalan juga. Jadi dalam kaitan ini memang aturan khusus diberikan karena memang sulitnya mengungkap jaringan. Satu kewenangan namanya undercover buy. Apa itu Pak? Jadi pembelian terselubung. Saya nyamar dulu waktu saya tugas di bidang serse narkotik itu sering nyamar, karena waktu awal-awal dinas di Jakarta Pusat tuh badan saya masih kurus, masih kayak mahasiswa gitu. Jadi masih laku nyamar-nyamar gitu. Dan itu harus ada berita acaranya. Harus ada surat perintah atasan, harus ada berita acara laporannya, saya menyamar ini dapat sekian, dan saya akan janji ketemu lagi beli lebih besar untuk tahu atasannya itu siapa dan sebagainya. Itu ada administrasi penyidikan. Jadi memang saya ada evidence-nya dan memang bertanggung jawab ya Pak ya, bukan liar main. Nggak boleh. Main improvisasi di lapangan. Nggak gitu ya? boleh. Nah ini dengan cerita itu saya dengan mudah mematahkan mana administrasi penyidikannya. Jadi kalau misalnya kasus TM ini dibilang ini kan dalam rangka ingin menjebak dan sebagainya, kita bisa lihat itu administrasinya ada nggak? Iya. Mana kalau ada berarti mau praktek gitu ya? Mana berita acara penyisian barang bukti? Kenapa harus ditukar tawas? Udah kena di situ. Iya, menarik sekali nih. Terus juga nih ada pertanyaan dari publik Pak mengenai aset 300 miliar yang dimiliki oleh TM, diduga seperti itu. Kalau dalam kutip di narkoba gini memang segitu Pak nilainya? Apa artinya memiliki kekayaan, aset, atau ini masih kecil sebenarnya Pak Beni? Memang saya mendengar bahwa istrinya aktif bisnis ya. Ya saya ke Malang langsung ada yang cerita, hotel itu punya bapak itu dan sebagainya. Itu dari dulu memang dikenal seperti itu. Tetapi kembali kalau mau bicara masalah bisnis narkoba ini memang bisnis yang uangnya sangat besar. Oleh sebab itu pengungkapan kasus ini diharapkan tuntas. Apakah ini baru sekali ini saja transaksi ini atau sebelumnya ada? Nah sekarang juga ribut kan, pembelaan katanya keluar 20 M untuk mengungkap jaringan penyeludupan 2 ton. Itu kan masyarakat juga bertanya duitnya dari mana?
hilang siapa yang nanggung risiko. Kemudian apakah seperti itu tekniknya? Yang jelas tadi apa ada runtutan administrasinya? Iya, Pak ya. Ketika kami menyidik kasus, seperti contoh kalau Freddy Budiman, itu kami dapat informasi dari luar bahwa akan ada kontainer tujuannya ke sini, nomornya segini, itu diduga isi narkoba. Itu kami langsung lacak perjalanan kontainer itu sampai di Priok, akhirnya di sana bisa teridentifikasi. Saya suruh anggota saya nyamar jadi petugas. Jadi kami koordinasi. Yang untuk Pak Beni di BNN ya Pak? Kami kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, akhirnya menyamar, ngecek betul positif isinya. Baru diproses oleh oknum-oknum di dalam, keluar. Kami buntutin tujuannya kemana. Itu namanya control delivery. Untuk tahu siapa yang terima. Jadi control delivery, tadi kewenangan pertama kan undercover buy, kedua control delivery. Jadi penyerahan di bawah pengawasan. Itu bisa antar negara. Kami sering dapat WA dari teman kami di Malaysia. Pak Beni ini dari kepolisian ya. Pak Beni ini ada kurir, kopernya diduga isi narkoba, tujuan Bali. Kami langsung terbang ke Bali. Penerbangannya ini, seat nomor sekian, ini begitu turun, kami minta tolong Bea Cukai tolong periksa. Positif. Ketika ketangkep, bukan langsung kami tahan. Tujuannya mana? Kami harus ke hotel ini. Oke, Anda naik taksi, sopirnya anggota saya. Anda pura-pura nggak tahu, biarlah kami nangkep siapa yang terima. Itu gunanya control delivery. Ya kalau kami tangkap di bandara terus selesai, nggak ketemu. Jadi Freddy Budiman itu akhirnya tertangkap. Penerima pemesan, tapi bos di China ketangkep. Jadi akhirnya kerjasama kami waktu itu dari China datang ke sini meriksa Freddy untuk kesaksian di China. Jadi terconnecting ya, terkoneksi ya semua ya. Canggih iya. bener. That's why kenapa kasus TM ini kayaknya gampang banget kena gitu. Pengalamannya ternyata udah banyak ya Pak ya. Oke Pak ya, terakhir mungkin Pak Beni bisa kasih gambaran ya kepada masyarakat, kepada kita semua Pak, mengenai kasus TM ini dan juga apa rekomendasi Kompolnas untuk bisa setidaknya memberikan edukasi ke publik dari kasus ini. Ternyata Kompolnas juga terus mengawal kepolisian hingga kita inginkan kepolisian itu menjadi benar-benar bagian daripada masyarakat gitu. Kira-kira apa rekomendasi Pak Beni? Yang pertama kami akan mengawal kasus ini supaya tuntas ditangani, kemudian belajar dari kasus ini. Nanti kami mendorong Polri untuk berbenah. Tadi masalah regulasi ya. Itu diutamakan, kemudian masalah pembinaan ke dalam seperti yang saya sampaikan tadi, peran pengawasan atasan dan sebagainya. Kemudian konteks ke depan, Pak Kapolri sudah memberi arahan secara mendetail bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri, menjabarkan arahan dari Bapak Presiden. Nah ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, marilah kita kawal Polri, awasi Polri. Kan masyarakat sekarang dengan gawainya bisa mengawasi Polri, bisa menyampaikan langsung. Kami senang sekali seandainya ada yang kemudian menyampaikan ke Kompolnas lewat website yang ada, sehingga nanti kami bisa tindak lanjuti supaya Polri semakin baik. Kalau Polri baik, Polri bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Masyarakat butuh Polri, Polri butuh masyarakat. Jadi kami mengapresiasi atas dukungan, atensi dari publik untuk bagaimana kita sama-sama memperbaiki Polri ke depan. Komitmen Bapak Kapolri sudah jelas, dan pesan terakhir untuk yang nakal-nakal berhentilah. Kalau tidak hanya nunggu waktu. Karena pengalamannya udah banyak, jadi gampang banget ya Pak. Karena masyarakat ngawasin terus. Jadi saya sering mengibaratkan gini, polisi di lapangan ibarat ikan dalam akuarium. Semua orang bisa melihat dengan gawai dan memviralkan, sehingga jauhilah perilaku yang menyimpang, yang tidak simpatik,
tapi sebaliknya lakukanlah kebaikan Ya. sebanyak mungkin, maka publik akan semakin simpati pada Polri. Baik, begitu Pak Beni, terima kasih sekali waktunya udah Terima bisa kasih. berbincang pagi hari ini, yang jelas bisa memberikan insight kepada kita semua bagaimana kasus narkoba itu sangat luar biasa mendestroy semua orang begitu ya Pak. Dan kita juga menaruh harapan pada Kompolnas untuk bisa mengawal kepolisian dan menjadi mitra masyarakat dan pengayom masyarakat begitu Pak. Pak Beni, terima kasih sekali. Terima waktunya. kasih. Pendengar dan netizen, demikian tadi Radio Talk bersama Kompolnas bersama Pak Beni Momoto, Ketua Harian Kompolnas. Saya Haris Tamaji, sampai jumpa. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Shinta News and Talk.